Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di Bro Bri Live. Ini episode bukan perdana. Episode kedua setelah libur Lebaran. Dan kita akan bahas materi yang agak belok dalam tanda kutip ya. Jadi nggak biasanya nih kita bahas topik-topik kayak gini, tapi ya kayaknya semua orang akan jadi orang tua juga ya, most likely. Dan preparation itu penting dan perlu gitu. Tamunya Mas Nuzli udah beberapa kali gue invite kan, jadi teman-teman pasti sudah ingat dan pasti udah tahu juga. Kita akan ngobrol tentang parenting anak berkebutuhan khusus. Nggak tahu nanti kalau belok kemana-mana ya, tapi tema utamanya ini. Gue personally background lo udah pada tahu ya teman-teman yang ada di sini, yang sudah sering follow gue. Gua itu bapak dari 17 anak. Di antara anak-anak gua itu macam-macam banget lah, macam-macamnya. Ada yang gini gitu segala macam. Cuman gua belum pernah ada anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Cuman dari teman-teman gua itu nggak cuma 1-2 gitu ya, dan yang gua tahu lumayan dekat itu punya anak berkebutuhan khusus, dan nggak menutup kemungkinan kan sebenarnya dari teman-teman atau dari gua sendiri atau dari yang lain kedepannya akan juga menemui atau memiliki anak yang punya kebutuhan seperti itu. Ataupun kalaupun misalnya tidak, kalau misalnya ada adik kita, saudara kita, sepupu kita, kita bisa lebih better prepare lah. Dan pendidikannya itu juga gue nggak tahu ya, harusnya ada yang bisa diambil pelajaran sih untuk yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Langsung aja. By the way, kalau lo belum follow channel gue, lo follow channel gue di WhatsApp, IG, YouTube, dan TikTok. Gue udah lama update ya, lupa gue. Dan gue live setiap Sabtu ya, rutin. Jadi kalau misalnya lo pingin nggak ketinggalan tamu-tamu selanjutnya, feel free to subscribe juga di YouTube dan LinkedIn. Ya, Mas Nuzli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Mas, sorry ya, gue sambil agak pilek nih. Ntar kalau Gak apa, dan suaranya udah agak sengau-sengau ya. Siap. Aman. Ini sejak habis Lebaran kayak belum sembuh-sembuh nih. Kecapean itu, kelilingnya banyak kali. Gak kemana-mana. Tapi capek di rumah. Iya itu. Oke. Kayak kemarin itu hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu itu gue itu tidur. Mulai tidur malam itu tidur agak awal. Bangun sholat subuh, terus bablas tidur lagi sampai asar. Itu cuti itu, cuti sakit. Kayak tidur selama itu ya. Dan yang butuh recharge itu. Mungkin karena biasanya di rumah bisa santai, sekarang harus jadi mandor di rumah. Karena kalau biasanya otomatis ada mbak-mbak yang bantu beresin, ini harus diteriakin dulu nih. Kalau nggak jalan. Padahal sudah ada sub mandornya, tapi sub mandornya kalau nggak diingetin nggak jalan juga. Siap. Oke. Gitu. Ya, kali ini kan kita akan bahas ini ya, Mas, sharing tentang parenting anak berkebutuhan khusus. Boleh diceritain dulu nih, latar belakang dulu deh ya. Dari mana Mas Nuzli awalnya memutuskan untuk belajar kayak gitu ya. Dan sharing dulu lah antara apa sih hal yang baru yang apa ya? Begitu belajar tuh baru tahu, oh ternyata gini nih gitu ya. Antara setelah tahu dan sebelum tahu. Itu dulu. Dan kenapa sih kira-kira kita penting belajar hal ini, Mas? Oke. Satu-satu ya, Bang Slan. Satu-satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Bro Bri. Jadi yang pertama disclaimer dulu nih. Jadi biar orang tidak salah kaprah ketika saya berbicara, saya disclaimer dulu, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, dan saya belajar mostly otodidak dari teman-teman dan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi saya gali dari situ. Sebenarnya involvement saya terhadap, artinya perkenalan dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah cukup lama sebelum anak ketiga saya lahir. Jadi kebetulan ini anak ketiga saya yang berkebutuhan khusus ya. Nah, udah cukup lama waktu saya di Malang ngobrol sama
dulu kebetulan saya pernah jadi guru homeschooling. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu itu adalah mata pelajaran informatika, multimedia, kemudian juga sedikit seni peran. Unik ya. Dulu pernah juga ngajar seni peran. Salah satu gurunya itu adalah psikolog dan memang spesialis dia anak berkebutuhan khusus. Spesialis anak berkebutuhan khusus. Dari sana sering ngobrol, diskusi dan sebagainya. Kemudian saya ke Jakarta tahun 2010. Itu anak baru usia mau 1 tahun. 2010 saya ke Jakarta. Kemudian ketika anak saya yang ketiga itu berumur 2-3 tahun itu, saya kok menjumpai perilakunya itu tidak seperti kakak-kakaknya di usia yang sama gitu ya. Nah, ketika di usia yang sama, kemudian terus kenapa dia kok bisa begini gitu kan? Terus ingat-ingat dulu kan, ini perilaku kayak gini kayaknya familiar gitu, listnya gitu ya, checklistnya, ini perilaku kayak begini itu kok kayak familiar, tak ingat-ingat baik-baik gitu kan, karena ngobrol sama temenku yang dulu ngajar di salah satu sekolah homeschooling ini, itu tahun 2008, jadi udah cukup lama. Tak ingat-ingat, ini kayaknya anak kita, aku ngomong sama istri, ini kayaknya anak kita nih autis gitu. Kok dari mana dapat itu? Karena beberapa perilakunya tuh mirip gitu. Nah, dari situ kita mulai kontak lagi, coba kontak sama teman ke Pak Wayan namanya, Pak Wayan Warsaton. Mungkin kalau misalnya bisa cari-cari, kalau misalnya kebetulan ada teman-teman yang lagi di Malang, beliau berlokasi di sana ya. Jadi kalau misalnya ngobrol, diskusi, saya merekomendasikan beliau. Diskusinya enak. Nah, 2012 itu saya ngelihat perkembangan anak saya kok makin lama makin makin tidak inline dengan apa yang seperti kakak-kakaknya gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari catatan saya ya, itu kita yang perlu waspada itu ada beberapa milestone ya. Kalau misalnya kita ngelihat usia 6 bulan, anak kita belum punya senyum lebar. Jadi kalau misalnya kita punya anak bayi ya, apalagi dirimu udah 17 anak gitu ya. Pasti perkembangannya, setiap kali perkembangan pasti akan kerasa gitu. Ketika ada satu anak dengan yang lain ada yang berubah atau berbeda, itu pasti berbeda gitu ya. Bedanya tuh kelihatan banget kelihatannya. Ya makanya, nah apalagi kalau misalnya kita udah melihat nih usia 6 bulan nggak ada senyum yang lebar. Kalau usia 9 bulan itu tidak ada pertukaran emosi antara anak sama orang tua, gitu. Jadi kita ngajak guyon atau apa, dia tidak ketawa atau apa gitu ya. Nah itu udah mulai warning gitu. Nah anak saya di usia 6 bulan dia masih senyum lebar, gitu. Kemudian usia 9 bulan masih ada pertukaran emosi gitu. Tetapi mulai usia 1 tahun, itu kalau dipanggil namanya dia sering nggak nyaut. Kita kasih nama dan sebagainya ya. Memang waktu itu kita kok kakak-kakaknya sudah mulai bisa ngeluarin 1 kata, 2 kata gitu kan. Kok dia belum bisa, mungkin speech delay. Itu udah warning pertama tuh, di milestone yang berikutnya di usia 12 bulan. Dia nggak respon ketika dipanggil nama. Kemudian usia 12 bulan, juga dia mulai babbling, pelan-pelan. Ngomong itu nggak jelas gitu kan. Sedangkan kakak-kakaknya itu sudah mulai pelan-pelan udah bisa ngerangkai kata ya, belum kalimat, rangkai kata. Kemudian mulai usia 16 bulan itu nggak ada kata-kata yang jelas sama sekali. Sedangkan kakak-kakaknya udah mulai ngerangkai satu suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata gitu kan, ketika dia mau minta makan atau apa. Kalau adiknya yang paling kecil ini, dia cuma nunjuk aja. Nggak mau ngomong sama sekali, cuma nunjuk. Disuruh bicara ngomong ini barangnya apa gitu ya, nggak mau, dia nunjuk. Kalau dia mau makan, dia nunjuk makanan. Kalau dia nggak mau ngomong. Biasanya kan kayak pensil apa gitu ya, dia ngomong kasih atau apa gitu kan. Betul. Nah itu ini enggak sama sekali enggak gitu. Nah karena orang biasanya kalau bayi kan biasanya, atau anak-anak ya, bayi dan anak-anak ya, dia kan tendensinya itu dia niru dan ngikutin kan ya. Jadi kalau kita sesuatu dia harusnya ngikutin. Nah itu enggak. Jadi makanya ketika ini
kok nggak respon. Begitu begitu masuk 2 tahun, milestone di 2 tahun, dia nggak ada mengulang kata-kata kita. Kita misalnya, ayo makan, kan kita berusaha mengencourage dia untuk ngomong makan gitu ya. Kita dorong dia untuk mau makan gitu, atau maem gitu kan. Kadang-kadang paling simpel maem gitu ya. Nah itu nggak ada gitu. Kok kayak gini? Nah habis itu di usia 2 tahun, hampir 3 tahun, itu saya kontak sama yang itu saya Pak Wayan Warsaton itu di Malang. Saya kontak, Pak, diskusi gini. Terus dia bilang, kebetulan orang tuanya dia itu di Cibinong. Jadi alhamdulillahnya itu ya itu qadarullah ya. Orang tuanya dia di Cibinong dan dia sedang mau mengunjungi orang tuanya di Cibinong. Jadi mau ketemu di CCM di Cibinong City Mall itu. Saya jemput dia sana, saya ajak ke rumah karena anak saya yang ketiga ini dia nggak mau main sama teman-temannya. Jadi kalau di kompleks biasa anak kecil banyak gitu ya. Kalau anak-anak saya yang satu sama yang nomor 2 itu main keluar udah kemana gitu sama teman-temannya, balik gitu kan. Balik atau misalnya main ke rumah kawannya, main Lego kah, main apa gitu ya. Yang ini enggak, dia masih sibuk sendiri gitu. Sibuk sendiri dan lebih suka memperhatikan air kayak gitu. Jadi alur air gitu kan, dia kayak bengong sendiri ngeliatin, dipanggil namanya susah nyaut gitu kan, nggak nyaut. Kemudian dia juga suka sama, karena kebetulan kakak-kakaknya awalnya suka dinosaurus gitu ya, dengan buku dinosaurus, dia suka dinosaurus. Sampai sekarang pun masih suka dinosaurus. Jadi kalau disebutin nama-namanya, kemudian tapi udah maksudnya dengan kondisi dia membaca udah cukup paham ilmunya, cukup banyak yang dia ketahui. Kadang-kadang kalau kita tanya sesuatu tentang dinosaurus, dia cukup dalam ngobrolinnya. Bahkan salah satu cita-citanya tuh tadinya ini, apa kalau misalnya bukan antropologi kan ilmu manusia ya, arkeologi. Nah, ya kayak gitulah. Jadi mau meneliti fosil dinosaurus gitu. Kalau meskipun saya pikir kok kayaknya ya bagi orang tua ya mikir ini punya masa depan apa enggak sih? Tapi ya itu salah satu ininya lah, hobinya lah gitu ya. Nah, dari sana kemudian dicek pertama kali sama Pak Wayan, dianalisa, diassess. Anak saya ini dia bilang ini mostly autis. Tetapi ada beberapa trait yang tidak terdeteksi di sini. Nah, dia saranin dia punya teman psikolog, punya tempat terapi yang punya behavior therapist itu di daerah Cilodong di Bogor, di Depok. Nah, habis itu dia kasih kontaknya, saya kontak sana, ngobrol, di-assess tuh sekitar 2 jaman lah, di-assess beberapa teknik dan sebagainya, keluar diagnosanya. Diagnosanya itu bener autis. Nah, kalau kita berkaca tentang ilmu tentang mental disorder ya, kalau kita bicara tentang ilmu tentang mental disorder, itu ada namanya buku DSM. Aku lupa singkatannya apa ya. Terus coba cari aja DSM. Nah, di DSM-3, autism itu di spektrumnya itu luas. Itu ada 15 spektrum di DSM-3. Di DSM-4, buku revisi yang keempat ya, itu ada 4, tinggal 4 trait. Tetapi di DSM-5 yang terbit tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi setelah periode anakku diagnosa ya 2012 ya, itu tinggal 1. Jadi autism itu didetek cuma 1, tapi spektrumnya luas. Jadi kalau dulu tuh ada autism yang klasik, kalau misalnya pernah tahu Temple Grandin, buku nggak tahu. Ya. Oke, nanti coba search Temple Grandin, itu salah satu referensiku ketika baca-baca. Unik, pernah ada videonya juga, Pak, pernah ada filmnya juga, pernah difilmkan kisah hidupnya dia. Terus ada yang Asperger itu beberapa orang bilang dia punya kayak sosiopath gitu, jadi dia nggak punya capability atau kesulitan lah kalau misalnya bersosialisasi. Kemudian ada PDD-NOS. Nah, anakku yang ketiga ini PDD-NOS. Jadi pervasive development disorder non otherwise specified. Jadi spesifikasinya dari 15 spektrum itu dia yang paling kecil jadi treatnya. Nah, dan yang terakhir itu kalau nggak salah ada childhood disintegrative disorder, itu yang di DSM-4 ya. Tapi di DSM-5 itu sudah dijadiin 1, ini autism.
Karena treatment treatment orang kebanyakan satu trait yang pasif itu adalah masalah auto. Jadi dia tuh kayak punya dunianya sendiri. Nah sekarang aku mau balik nanya nih, Mas Brian sama teman-teman ya mungkin yang lagi nyimak di sini, menurut Mas Brian dan teman-teman apa sih yang menyebabkan anak autis berperilaku seperti anak autis? Coba. Nah itu. Tadi sebenarnya gue pengen nanya ya. Nggak, coba berdasarkan pemahaman coba. Orang pasti pikir itu gangguan syaraf, bener ya? Perkembangan syaraf gitu kan. Kemudian perkembangan otak gitu kan. Tapi percaya nggak kalau autis itu urusannya sama saluran pencernaan? Hah? Beneran? Jadi, aku juga baru ngetahuin kalau autism itu kalau misalnya pernah tahu namanya brain gut connection. Jadi brain gut connection itu aku ngertinya sebelum istilah itu disebutkan itu justru karena dari sini. Dari aku mendalami autism, kemudian karena bagaimana cara mentreatmentnya. Treatment anakku itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah biomedical intervention. Karena tahu bahwa anak-anak autis itu lambungnya tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Selaput lambungnya itu belum sempurna. Sehingga makanan itu ketika tidak dicerna dengan baik, kalau kita punya makanan sisa di luar, jadi apa coba? Ya, berjamur kan? Busuk. Berjamur. Karena enggak dia disintegrate. Berjamur di dalam perut ya, bisa. Dia. Berjamur. Enggak, maksudnya harusnya kan dia mati karena ini kan ada cairan lambungnya kan? Ya karena enggak sempurna lambungnya. Jadi produksi enggak sempurna itu maksudnya penyerapannya atau ngancurinnya? Ya, jadi sisa makanan yang nggak bisa dicerna dengan cairan tersebut itu nempel di dinding lambung, di dinding pencernaan, saluran cerna. Nah, karena dia jadi jamur itu punya banyak trait-nya itu keluar zat-zat tertentu ya. Kalau pernah tahu jamur namanya magic mushroom nggak? Enggak. Itu kalau makan itu nge-fly. Masih bagus nge-fly ya. Kalau ada makanan jamur-jamur yang beracun itu orang bisa mati. Ada beberapa yang kayak begitu ya. Tapi trait jamur tersebut itu yang menyebabkan dia menghalangi sinyal-sinyal otak terhadap perilaku tertentu. Jadi kalau kita mengetahui orang dengan kecanduan morfin gitu kan, kokain gitu ya, gejalanya mirip. Jadi nge-fly. Jadi kalau aku bicara bahwa autism itu yang disasar itu seharusnya itu adalah pencernaannya. Makanya dari situ aku percaya kalau apa yang kita makan akan jadi perilaku kita. Kan kita kalau di Islam kan percaya seperti itu ya. Tetapi ya kalau makan daging, kenapa sih nggak boleh makan daging binatang buas segala macam? Ya karena ada brain gut connection gitu loh. Jadi sebelum brain gut connection itu dipopulerkan sama ilmuwan barat, itu sudah disebutkan, cuman belum ada istilahnya. Kita cuma mempercayai bahwa apa yang kita makan membentuk perilaku kita gitu kan. Kenapa ada jenis-jenis makanan itu diharamkan gitu kan, untuk dimakan kayak binatang buas dan sebagainya, karena itu membentuk perilaku kita. Nah seperti itu tadi, ketika pencernaannya udah bermasalah, maka yang dibenerin pertama adalah pencernaannya dulu. Itu harus diberesin gitu. Jadi bagaimana dia bisa mencerna dengan baik. Makanya aku koleksi buku-buku kayak Super Gut, Brain Gut Connection, Mind and Gut gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya mendalami bagaimana kita bisa memperbaiki perilaku kita dengan memperbaiki makanan kita. Ya awal dari situ tadi. Nah, 2 terapi yang dijalankan sama anakku, yang aku sama istriku ya berdua itu jalanin adalah terutama istriku ya, karena istriku setelah setahun terapi di sana, kita lanjut terapi di rumah. Istriku yang luar biasa. Oh iya, satu hal yang perlu jadi catatan penting ya, ketika kita sebagai orang tua, kok habis lupa. Ketika kita sudah menyadari bahwa anak kita didiagnosa autis ya, pilihan kita cuma 2, denial atau acceptance. Benar kan? Kalau kita denial, resikonya adalah kalau ini benar, ya kan? Kita punya resiko bahwa anak kita sampai dewasa akan punya trait seperti itu.
bagaimana nanti dia akan bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana dia akan bersekolahnya, bagaimana dia akan ya mungkin nanti menikah, punya anak dan sebagainya kan. Kita pengen hal tersebut. Itu resiko. Sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkin orang bilang enggak, itu cuma speech delay gitu. Iya, kalau misalnya itu benar speech delay. Kalau itu ternyata autis dan kita terlambat penanganan, tubuhnya sudah membentuk, misalnya lambungnya ya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Ya kondisinya seperti itu. Akan terus membentuk jamur-jamur yang hasilnya kayak morfin dan kokain gitu loh. Yang bikin dia nggak bisa berpikir jernih. Nah, itu yang perlu nomor satu ya bagi orang tua adalah ketika kita sudah tahu bahwa anak kita trait-nya itu adalah autism, segera intervensi. Gitu. Itu. Kemudian berikutnya adalah applied behavior analysis. Jadi yang pertama itu adalah biomedical intervention. Kemudian berikutnya adalah applied behavior analysis. Baru dibenahin behaviornya, gitu. Karena ketika kita datang ke sana ya, itu ada anak-anak yang autism disorder juga. Itu bahkan ketika pagi-pagi itu kerjanya tuh langsung manjat pohon. Dipanggil nggak mau. Manjat pohon. Dan ada jenis-jenis makanan tertentu yang tuh karena tubuhnya nggak bisa nyerna, itu efeknya ke otak. Contoh, makanya ada treatment biomedical intervention itu dia pakai gluten free sama satu lagi glucose free. Jadi nggak boleh, harus minim gula, bebas gula lah ya, sama gluten free sama glucose free. Jadi gula sama gluten. Nggak boleh sama sekali makan roti. Nah, anak yang tadi kita itu kalau nggak gula kan otomatis nggak gluten. Kenapa? Juga, kan? Kalau nggak gluten, memang ada gluten dari non gula ya? Gluten, aku nggak tahu. Pokoknya nggak ada gula yang nggak dari gluten. Iya, benar. Iya. Tapi kalau gluten itu pasti semua pasti dari gula kan? Ya. Tetapi ada yang glukos tanpa gluten. Betul. Ya, misalnya anak autis jangan dikasih Coca-Cola. Aku nyebut merek ya. Minuman bersoda. Tapi minuman bersoda kalau bisa up all night itu. Tapi kalau bisa bikin sendiri dan tanpa gula aman dong harusnya dong. Bikin sendiri tanpa gula gimana ceritanya? Ya bikin minuman bersoda sendiri. Pakai CO2, ada alatnya, Mas. Bisa. Oke. Oh, ya, jadi nggak pakai gula. Iya, nggak ada isu. Ya. Oke, yang masalah kan gulanya. Iya. Enggak, karena aku sendiri pun di rumah sekarang bikin probiotik pakai teh pace sama ginger ale. Jadi ginger ale itu probiotik untuk jahe. Kalau teh pace itu probiotik, dia pakai bahannya nanas. Teh pace itu minuman khas Meksiko. Jadi itu kalau misalnya kita bicara tentang probiotik ya. Nah, salah satu treatment biomedical intervention-nya itu adalah anak dikasih probiotik. Tetapi karena tidak boleh kena kalau yang susu tuh laktos nggak boleh laktos, base-nya laktos kan susah. Yakult itu kan dari susu. Ya, Yakult dari susu. Jadi probiotiknya memang mahal. Jadi probiotik yang bentuknya serbuk dicampur sama air itu yang bahannya bukan dari susu. Gitu. Nah, itu jadi sebenarnya kayak bikin probiotik sendiri dari bahan-bahan alami kan yang kita fermentasiin sendiri gitu kan sih? Iya. Gitu. Kalau misalnya dulu saat itu belum ada ilmunya, belum tahu ilmunya. Kalau sekarang sudah mulai riset, kalau bisa dijual nanti. Buat persiapan pensiun. Nah, lanjut ya. Jadi yang pertama itu adalah biomedical intervention. Salah satu terapinya kita anak tuh konsumsi probiotik. Kenapa probiotik? Karena kita memperbaiki kondisi mikrobiom pencernaan. Ibaratnya tuh kita punya peliharaan bakteri, jamur di dalam tubuh, itu yang fungsinya mencerna makanan. Jadi kalau orang bicara, cerna gampang, itu kan udah ada asam lambung gitu, HCl gitu, asam klorida. Salah. Yang mencerna makanan kita mostly HCl itu mendisintegrate makanan. Jadi mecah molekul. Nah, berikutnya yang ngolah siapa? Bakteri di dalam tubuh. Saya pernah ngobrol sama temen gitu ya, orang Indonesia itu rata-rata mostly itu punya tipes dalam tubuhnya.
persoalannya adalah kalau dia kondisinya lagi lemah, gimana nggak punya tipes, makanya pinggir jalan. pasti ada bakterinya dong, gitu. Tapi begitu kondisinya lagi lemah, itu luar biasa, itu langsung aktif gitu. Biasanya kadarnya kecil, di bawah normal, tapi ada. Nah, mikrobiom ini yang diperkaya dengan probiotik tadi, biomedical intervention. Dengan mikrobiomnya makin baik, maka ekosistem di pencernaan itu dia akan pelan-pelan memperbaiki diri. Itu yang dan itu make sense gitu di akal saya saat itu make sense. Berikutnya applied behavior. Nah, behavior ini yang luar biasa berat karena hampir 3 tahun ya. Jadi 3, 4, 5. Bentar Mas, jangan ke behavior dulu. Gimana? Ini dulu. Ada pertanyaan 2 nih dari Mas Cecep gitu ya, diet yang baik untuk autis itu apa aja? Jadi kalau apakah ini beda-beda Mas tergantung autisnya, ataukah secara umum kayak tadi yang lo bilang ya, satu menghindari gula dan gluten sebagai ekstensinya, terus perbanyak probiotik itu aja, ataukah memang beda-beda tergantung tipe? Beda-beda tergantung spektrumnya. Kalau jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya memang sempat ya anak itu dites alergi, biasanya ada korelasinya. Jadi kalau ada tes Mantoux namanya. Tes Mantoux itu buat ngetes alergi. Kayaknya pernah. Kalau misalnya anak pernah kena ya sebentar, kok ini tinggal 10%. Bentar. Biar ternyata tinggal 10%. Siap. Oke teman-teman, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan ditulis aja ya. Untuk materinya lumayan eye opening nih, jadi jangan sampai kalau misalnya ada tanda-tanda ya ketahuan segera lah ya. Kalau kita ada yang punya kebutuhan khusus, terutama ternyata hubungannya bukan sama syaraf ya, sama perut gitu, dan ya make sense sih sebenarnya. Oke, you are what you eat ya. Aman Mas? Oke, sudah siap. Apa namanya? Balik lagi, mumpung inget ya. Jadi kenapa di intervensi dini sebelum kita bicara tentang diet ya? Sorry agak lompat-lompat. Kenapa perlu diintervensi dini di 2 tahun pertama? Itu adalah karena perkembangan otak. Otak itu kan apa namanya? Rapid development-nya itu sampai di usia 7 tahun. Maka ketika perkembangannya itu melambat karena tadi efek dari apa namanya? Jamur yang ada di pencernaan itu ke otak itu ya. Itu maka perkembangannya melambat. Dan kalau ini dibiarkan, maka perkembangannya tuh ibaratnya kalau saya ngerasain ya, anak saya itu 1 tahun lag behind dari usianya. Kalau ini tapi cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun kan, berarti nggak jauh-jauh amat. Tapi kan kalau misalnya orang memandangnya kan ini karena intervensi ya. Kalau nggak diintervensi, diintervensi, anak usia 17 tahun bisa kayak anak umur 4 tahun. Jadi makanya pentingnya intervensi dini itu karena otaknya tuh ketika dia ditahan sama chemical reaction yang ada dari efeknya itu tadi ya, itu nggak bisa berkembang sesuai dengan usianya. Makanya kenapa ada speech delay. Jadi kalau ada speech delay itu jangan sampai ini paling speech delay. Hati-hati. Ada beberapa trait yang perlu kita cek. Orang tuh harus aware. Gitu. Oke, balik lagi ke diet tadi ya. Anak gue ada yang ngomongnya tuh masih belum jelas. Gimana? Anak gue ada yang ngomongnya masih belum jelas. Usia berapa? Gitu, sampai sekarang. Usia berapa ini? Mau 3 tahun. Tapi kalau dipanggil, diajak ngobrol, interaksi masih oke? Normal. Dia main sama temennya segala macam. Cuman ngomongnya tuh kayak buru-buru gitu. Jadi kayak brus. Gak jelas. Ya tinggal saudara-saudaranya sih ngerti. Jadi kalau ini ngomong apa nih? Ini ngomong apa sih? Oh iya. Jadi remnya agak blong. Iya. Ya itu kalau gitu bisa diterapi bicara aja sih. Artinya agak direm ya. Mungkin kalau dia kelebihan energi, diajain, kadang-kadang ada beberapa tipe anak yang kita juga sempat ketemu waktu masih di Malang dulu kan, kita handling beberapa anak berkebutuhan khusus gitu ya, yang mereka homeschooling ya. Itu ada yang seperti itu dan tidak bisa ditanganin dengan, jadi kita yang harus punya energi lebih untuk nemenin dia
ngabisin energinya. Nah, itu yang apa namanya, bisa jadi kalau itu mungkin cuman terapi entah bicara atau ya aku bukan psikolog ya, tapi bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia diajak interaksi, kemudian nggak punya dengan dunia sendiri, kadang-kadang masih sosialisasi, harusnya masih dalam batas aman. Itu aja sih. Oke, lanjut ke diet tadi ya. Habis tes mantuk, dapat alerginya, maka di situ bisa lihat. Biasanya umumnya laktos intoleran, glukos intoleran, kemudian sama gluten intoleran. Jadi yang harus dihindari itu adalah makanan-makanan yang sifatnya glutinous, kayak tepung-tepungan lah. Dihindari aja, tepung-tepungan hindari, roti-roti, kue. Jadi anak yang tadi saya ceritain, ketika kita ke sana pagi itu mesti naik pohon gitu ya. Dan susah dipanggil, harus dipaksa untuk turun. Itu karena kadang-kadang pembantunya lupa ngasih roti. Jadi lupa kalau nggak boleh ngasih roti. Atau kakaknya itu, ya karena mungkin kakaknya makan roti gitu ya, berusaha untuk diem-diem gitu. Adiknya ngeliat, nggak tega, adiknya dikasih. Secuil. Efeknya seperti itu. Itu kita bicara tentang spektrum yang luas ya. Jadi yang paling tinggi itu sesensitif itu terhadap makanan. Makanya makanan itu benar-benar dijaga. Kemudian kalau anakku pribadi itu nggak bisa udang, makanan udang. Ya, kemudian kerang-kerangan. Ikan itu yang bisa cuma salmon sama tuna, jadi makan mahal. Pusing, gaji nggak seberapa makanannya mahal gitu. Tapi ya harus. Dan aku lupa ya, kalau nggak salah itu juga nggak boleh banyak-banyak telur ayam pun juga nggak boleh ayam yang buras ya, ayam potong, kalau bisa ayam kampung. Jadi ya konsumsinya lumayan menguras kantong juga. Dan kalau kakak-kakaknya lagi pengen roti, jauh, jangan sampai kelihatan adikmu, kan kasihan ya, adiknya pengen gitu kan. Meskipun kalau diajak main dia masih lebih suka sendiri. Itu diet-dietnya ya. Mungkin safely itu kita menghindari makanan itu. Kalau misalnya memang bisa dilakukan testing sedikit-sedikit gitu ya, itu lebih baik. Anakku itu dari tadi ya, probiotik dan sebagainya, kemudian perbaikan behavior, mulai umur berapa, mulai kita coba kasih uang belanja ke warung gitu kan, dia belajar untuk berinteraksi sama orang, ngasih itu ketika usia aku lupa usia TK kalau nggak salah. Jadi dia TK pun juga lag behind setahun dari teman-temannya. Itu gara-gara kita telat setahun nanganin intervensi. Jadi kita baru benar-benar full intervention tuh di usia 3 tahun. Jadi harusnya dari usia 2 tahun itu sudah harus segera diintervensi. Kita masih, ya itu tadi, orang tua itu harus sadar ada 2 pilihan, acceptance atau denial. Gitu. Oke, kita lanjut behavior atau ada pertanyaan lagi? Udah, ada pertanyaan lagi dari Mas Anang nih. Puasa bisa bantu nggak? Anak suruh puasa nih gimana? Itu umur 2 tahun, Mas. Kalau mau diet kayak kita gini ya, yang bobotnya mungkin sudah agak berlebih gitu ya. Apalagi ini kalau misalnya ini puasa 30 hari dihapus lebaran 3 hari gitu ya. Bobotnya langsung naik luar biasa, ya itu puasa membantu. Tapi kalau anak-anak enggak. Jadi jawaban singkatnya enggak, karena mereka tetap butuh gizi, makan 3 kali sehari, dan satu hal yang saya pelajari ketika anak saya yang kedua kan juga punya alergi ya. Jadi anak saya pertama cukup seperti anak-anak biasanya, anak kedua itu struggle di sisi alergi berat. Itu bolak-balik masuk rumah sakit dulu, sampai pernah TBC juga. Kemudian yang ketiga ini kena yang autis itu. Nah, itu dari situ saya belajar bagaimana treatment mereka. Alergi sama autis itu bukan berarti mereka seumur hidup nggak boleh minum susu sapi ya, karena kan laktos intoleran. Mereka nggak boleh makan roti, kemudian nggak boleh minum yang manis-manis gitu ya. Tetapi saya belajar bahwa sebenarnya ketika tubuh itu sudah mulai memperbaiki diri, kita kenalin sedikit-sedikit alergennya. Jadi waktu itu ya kita cobain, ini namanya anak jadi coba-coba, tapi konsepnya itu masuk gitu di akal saya. Kalau misalnya orang itu selalu menjaga diri dari alergennya, kapan dia
tubuhnya mengenal bahwa itu sebagai alergen, bukan alergen, maksudnya tidak bertindak hostile terhadap hal-hal tersebut gitu ya. Jadi pelan-pelan sedikit. Masnya minum susu susu kotak tuh, nggak boleh sebut nama merek ya, nanti ada Boleh. ya kayak susu ultra gitulah, susu kotak gitu, susu kotak minum sedikit, kok muncul trait autisnya muncul, berhenti, kemudian ya sudah atau muncul tiba-tiba belum muncul trait muncul trait autisnya, tapi muncul di kulitnya ruam-ruam, wah gejala alergi, berhenti, seminggu 2 minggu hilang gitu kan, kondisinya ini mulai kenalin lagi dikit. Roti juga gitu, roti sedikit. Tapi ya itu, dia diet ketatnya itu ada kali 3-4 tahun kali ya, sebelum kita bener-bener mulai kenalin sedikit-sedikit makanan yang ya pasti akan dia jumpai lah selama hidupnya. Jangan sampai dia makan ikan hanya makan ikan tuna saja, salmon saja gitu kan, karena hidup tidak belum tentu selalu dalam kecukupan gitu dengan budaya yang seperti itu gitu. Nah, ada lagi nggak pertanyaan yang soal Ada satu lagi Mas, ini kayaknya pertanyaannya penting, walaupun gua nggak yakin ya Mas Nusli bisa atau kompeten untuk menjawab ini ya, mungkin advice aja Mas. Adik keponakan saya umur 2 tahun lebih sebulan, ngomongnya belum banyak yang ngira sebijil kan cuma bisa kalau pertumbuhan bagus banget. Tapi kalau misalnya dia ketika diajak diskusi responsif nggak? Maksudnya apakah cuman ngomong doang atau dia responsif, bisa menggambarkan mungkin dengan caranya dia sendiri ya. Mungkin dengan hand gesture atau apa, dia bisa jelasin. Cuman kadang-kadang ada anak-anak yang dia malas ngomong. Ada yang malas ngomong, itu perlu terapi bicara. Kalau nggak ada yang tadi saya sebutkan ya, dia tidak ada nggak punya senyum lebar ketika umur 6 bulan. Ingat nggak? Mungkin ada foto gitu ya. Atau dia ketika umur setahun interaksi sama orang tuanya mungkin bikin wajah-wajah lucu, dia ketawa dan sebagainya. Dia nggak responsif seperti itu warning. Jadi ngelihatnya itu ketika fase-fase perkembangan anak. Kalau di 2 tahun, tapi dia masih responsif, masih main sama teman-temannya, insya Allah nggak ada urusan sama social behavior. Tapi yang perlu dicek adalah apakah batas akhir dari speech delay itu tercapai. Misalnya orang itu rata-rata, tapi simpel aja kayak Einstein itu dia punya hambatan belajar itu sampai umur 4 tahun. Jadi orang itu ngira dia nggak bisa bicara, bisu, karena dia nggak banyak bicara. Einstein itu 4 tahun. Einstein pun juga punya trait autism, gitu. Tapi ya mungkin karena dulu nggak ada behavior terapi, kemudian juga nggak ada, dan mungkin juga tipikal spektrumnya juga mungkin yang seperti anak saya ya, kayak bismana harusnya nggak ada masalah. Cuman paling butuh terapi bicara aja, pelan-pelan diajak ngobrol, suruh ngulangin. Karena anak saya salah satu trait yang khas ya dari autis adalah ketika kita bicara, dia ngulangin apa yang kita bicarakan completely. Jadi misalnya kamu mau makan, dia akan bilang kamu mau makan, bukan saya mau makan, bukan point of view-nya dia. Itu trait autis yang kelihatan banget. Jadi kalau itu seperti itu, repetitif itu terjadi, itu udah warning banget. Tapi kalau dia bisa membalas, menjawab sesuai konteks yang kita tanyakan, itu insya Allah nggak ada isu. Itu sih mungkin kalian bisa menjawab ya. Itu untuk membantu identifikasi. Ya, itu pelan-pelan identifikasi ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman psikolog, psikiater yang lebih kompeten mungkin bisa lebih detail. Next kita bicara tentang behavior. Itu ada namanya ABA, Applied Behavior Analysis. Jadi benar-benar dianalisa di fase-fase perkembangan tertentu, anak itu harus punya positive behavior apa. Misalnya, kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan dia harus mengungkapkan pendapatnya, kapan dia harus duduk tenang gitu ya. Kemudian kapan dia harus dia tidak meledak-ledak. Kan kadang-kadang anak-anak dengan autis itu suka meledak-ledak. Atau bahkan ketika duduk di depan TV itu dia diem aja, dipanggil nggak bisa. Nah itu salah satu yang bikin saya normal gak sih kalau pas lagi fokus gitu nonton TV dipanggil aja cuek aja.
Enggak, tapi kalau misalnya dipanggil dari dekat gitu sambil dilihat itu, kalau masih nengok gitu, dia sadar ada orang. Kalau dilihat sambil bapaknya ngelihat di depannya sambil serem gitu ya, akhirnya nengok juga. Ya itu itu salah satu trik. Nah, yang alhamdulillahnya yang memperkaya pengetahuan saya tentang autis itu karena sebelumnya saya punya kakak sepupu, anaknya itu autis dan diterapi dengan cara yang anak saya terapi. Jadi dari situ saya belajar dan alhamdulillah anaknya sekarang lagi kerja di Cikarang. Jadi orang tuanya tinggal di Bali, anaknya kerja di Cikarang di kalau nggak salah di Superindo deh. Jadi di distribution centernya Superindo. Jadi supervisor, lumayan. Jadi artinya dari sana saya melihat bahwa autism itu bukan sesuatu yang kita terus lihat oh ini anak jadi terbelakang atau misalnya dan lain sebagainya ya. Saya membuktikan sendiri ketika memang telat 1 tahun. Jadi masuknya SD anak saya itu di umur 7 tahun. Teman-temannya kan udah pada umur 6 tahun udah pada masuk SD ya. Anak saya Iya, kalau sekarang kan semua udah pada 7 tahun, kenapa? Mas. Aturannya 7 tahun. Gimana? Sekarang aturannya 7 tahun. Oh gitu ya. Nah, anak saya kalau kemarin kan anak saya yang 2 itu masuk SD 6 tahun. lebih lambat setahun. Iya, sekarang makin dimundurin. Oh ya. Nah itu, kemudian dari situ baru kelihatan pelan-pelan. Memang kata diskusi sama temennya, dia banyak main sendiri, kita pelan-pelan. Jadi behaviornya kita ya paralel tadi ya, makanannya kita jaga, kemudian behaviornya kita bagaimana sih berinteraksi sama temennya, temennya mungkin ada yang suka mukul atau apa ya kita juga ngobrol, kita juga mengkomunikasikan itu kepada gurunya bahwa anak kita tuh seperti ini. Tapi bukan kita juga ada warning ya bahwa kita pengen dia di-treat seperti anak-anak normal. Jadi bukan sebagai anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, alhamdulillah challenging juga karena hafalan itu bukan sesuatu yang dia sukai. Kalau dia punya sesuatu yang dia sukai, dihafal itu mudah. Tapi kayak misalnya hafalan Quran, kan SD-nya SDIT ya. Jadi hafal 1 juz, itu tough banget. Ngafalin 1 juz 30 itu luar biasa. Perjuangan. Bapaknya, emaknya ngajarin itu luar biasa. Di sekolah enggak mempan. Tapi alhamdulillah lulus, SD lulus, nilainya juga cukup baik. Sekarang udah SMP, insya Allah tahun ini lagi ngejar persiapan buat masuk madrasah aliyah. Mudah-mudahan bisa masuk di Ko2 Kota Bogor. Itu sih. Mantap, Mas. Ini gue bingung nih apa yang ditanyain nih. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, nah itu udah keluar dari Mas Rohyat. Tapi sebelum ke pertanyaan Mas Rohyat, gue pingin nanya dulu tentang ini sih, Mas. Saat lo bilang tadi itu identifikasinya kan baru mulai intervensi di umur 3 tahun ya. Padahal kelihatannya di umur 2 tahun. Ini sebenarnya karena lo bilang tadi di umur 1 tahun itu masih belum kelihatan. Artinya kan kalau secara logika ya, ada sesuatu yang salah antara 1 tahun ke 2 tahun. Iya. Karena 1 tahunnya itu nggak ada masalah sebenarnya kan gitu kan. Nah ini kira-kira apa Mas dan bisa dihindari nggak sih? Ini yang sampai sekarang pun juga saya masih cari-cari tahu ya. Dan mostly kalau bicara tentang autism itu sama ketika dokter berbicara tentang cancer. Saat ini orang yang mungkin sudah mulai mendekati pada kalau cancer kan sudah kita mulai tahu lah ya. Hipotesanya itu udah mulai tahu. Autism itu bahkan ahli itu mendefinisikan spektrumnya aja itu 3 seri buku itu terlalu diupdate, direvisi. Orang bilang itu genetika, bisa jadi. Dan kita harus waspada adalah prevalensinya sampai tahun 2010 itu 1:200 anak. 1:200? Yes. Jadi 1 anak. Gede banget sebenarnya. Orang nggak sadar. Berarti orang nggak sadar aja sebenarnya ya. 1% anak di Southeast Asia, Asia Tenggara, itu autis. Loh, kalau di Southeast Asia aja berarti 1:100 dong? Seluruh dunia 1:200. Di Southeast Asia sendiri, sampai tahun 2020, riset ya, 1:100.
Di dunia itu 1:132 sampai tahun 2020 ya. Tapi di Asia Tenggara sendiri, kalau di Indonesia masih belum dapat data. Karena di Indonesia ya tahu sendiri lah, kalau misalnya kita ngumpulin data kebanyakan ada Kementerian Kesehatan nggak ada di Indonesia, Mas. 1:1.000.000 kali. Wong apa namanya, garis kemiskinan aja diatur kan, naik turun. Biar kita nggak kelihatan kayak apa namanya, negara miskin gitu kan. Jadi definisi kemiskinan itu dinaik turunkan. Nah, bayangkan kalau definisi autis itu dinaik turunkan. Oh enggak, cuma 1:1 juta lah. Gitu. Dan itu yang kita juga harus waspadai ya. Prevalensi terhadap ini tuh possibility-nya boleh jadi besar. Dan saya juga melihat bahwa prevalensi terhadap kebutuhan khusus lainnya kayak anak dengan Down syndrome gitu ya. Itu juga makin meningkat. Down syndrome itu apa sih, Mas? Bedanya apa? Bedanya, aku kalau Down syndrome aku nggak mendalami. Tapi kebetulan beberapa ada saudara, ada teman itu juga kebetulan anaknya juga kena Down syndrome ya. Dan itu cukup tough gitu ketika regresi perkembangan otaknya itu tidak ngikutin dengan usia. Jadi capability-nya dia untuk storing memori, punya behavior yang lebih kompleks gitu agak susah. Cuma mungkin karena berarti kalau gimana? Kalau autis kan berarti tadi kan problemnya adalah kalau autis ya. Kalau autis kan artinya ada yang diblok atau ada yang apa sih ngerubah pattern-nya otak gitu. Otaknya sendiri sehat. Kalau Down syndrome artinya memang dari syarafnya yang terjadi ya. Itu nggak tahu. Aku nggak bisa ngomong karena nggak mempelajari hal tersebut. Ya mungkin kalau misalnya apa namanya pengen ngobrol-ngobrol masalah Down syndrome, mungkin nanti tak kasih saran, ada temen yang anaknya podcast gue jadi belajar masalah kesehatan jadi aneh. Kebetulan juga penggiat IT juga sih dia, penggiat IT juga. Cuman ya itu dia luar biasa. Allah itu menganugerahi kita dengan anak-anak dengan tantangan khusus gitu ya. Itu saya melihatnya insya Allah kita bisa ngatasin. Cuma tergantung bagaimana kita ngadepinnya, bagaimana kita menjalaninya gitu ya. Ada beberapa orang tua yang anaknya mirip kayak anakku gitu ya. Kemudian dia saat itu masih denial. Udah usianya kurang lebih ya undang-undang lah dengan anakku yang ketiga gitu ya. Dia masih denial sampai setahun berikutnya. Terus kita mampir tuh ke rumahnya dia. Kemudian anaknya kemudian keluarkan perilakunya mirip persis kemarin. Yang saya lakukan itu sama istri, kita cuma kasih copy buku tentang applied behavior analysis, bagaimana membentuk perilaku behavior positif untuk anak sehingga dia bisa bersosialisasi lebih baik gitu, sehingga dia bisa bersekolah. Alhamdulillah bisa bersekolah. Ya tadi kita juga tekankan mau denial sampai kapan gitu. Itu yang paling penting. Apakah mau acceptance sekarang tapi nanti kedepannya anak bisa mandiri, karena kan tujuan utamanya anak berkebutuhan khusus nih ya, mungkin tidak hanya terbatas sama autism, tapi anak berkebutuhan khusus mau Down syndrome, mau kan kita nggak selamanya kan hidup, ya kan, menemani anak. Anak juga harus mandiri terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia bersosialisasi, mungkin dia akan berkeluarga, bagaimana dia belajar menghadapi situasi berkeluarganya dia gitu. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita tekankan sama mereka agar mereka mandiri. Nah itu yang jadi tugas kita sebagai orang tua, bagaimana menyiapkan ya bukan saja anak berkebutuhan khusus sih, anak-anak kita semua lah ya, itu agar mereka mandiri, mereka bisa hidup dengan kehidupannya sendiri. Ketika kita nggak ada, kita meninggalkan legacy mereka bisa mandiri. Memang lebih challenging dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tadi autis, kemudian ada dengan Down syndrome dan sebagainya gitu ya, atau dengan ADHD, dengan Asperger gitu ya. Asperger malah mungkin dia bisa dikatakan dia tidak punya empati terhadap orang lain gitu ya, meskipun itu salah satu spektrumnya autis ya. Jadi benar-benar dia memang berhubungan sama orang lain, tapi dia tidak punya empati sama sekali. Ngomong bisa dikatakan dia ngomong itu bahasanya itu saya udeli dewe gitu. Jadi nggak peduli orang lain mau sakit hati kah, mau apa kah, dia ngomong pokoknya menurut aku. Jadi kalau misalnya contoh yang punya trait seperti itu, kalau tahu Sherlock Holmes, Sherlock Holmes itu sosiopat. Jadi dia bukan psikopat ya. Jadi sebagai apa namanya detektif, dia tuh sosiopat. Jadi nggak bisa bersosialisasi sama orang lain.
Dia kalau mau ngomong beneran, masalah kebenaran gitu ya, dia nggak ada sugar coating, ngomong, jadi nggak peduli orang lain tersinggung ke atau apa. Nah, Arthur Fletcher itu mirip seperti itu. Dan boleh jadi kayak Sir Arthur Conan Doyle itu sebenarnya mungkin dia punya treatment seperti itu. Karena kalau di beberapa treat orang-orang terkenal, banyak dari mereka yang punya treat seperti itu. Mungkin masuk spektrumnya autis, tapi tidak disadari secara apa namanya, karena nggak ada assessment ya. Dan orang tuanya mungkin ya itu behaviornya di terapi dengan baik, mungkin makanan juga diperbaiki. Oh, dia nggak bisa makanan ini, ya dari trial and error ya. Kalau sekarang kan udah enak, udah ada patternnya, udah ada bukunya, sudah bahkan ada trainingnya. Tadi ada pertanyaan panjang tuh apa ya? Itu dari Mas Sharing. Rofiat. Yang kedua tadi sebenarnya udah dijawab. Ya. Ya, jadi tentang yang kedua ya, saran Mak Nurli untuk orang tua yang baru tahu anaknya masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Apa langkah pertama yang diambil? Tadi kan udah dibahas ya. Denial atau acceptance, kan gitu kan. Pertanyaan yang pertama bentar dulu, karena gue mau bahas yang dari yang kedua dulu, Mas. Okay. Antara denial dan acceptance ini. Dari yang gue pahami, Mas ya, kadang sebagai profesional, sebagai seorang bapak atau seorang ibu, seorang orang tua, kita sendiri aja kadang masih terlalu mengkhawatirkan gitu ya, apa yang dikatakan oleh orang lain. Nanti orang lain bilang apa, nanti gimana kan gitu kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya itu aja masih terjadi ya ngefek kan sebenarnya ke antara acceptance ini, anak itu kita terima atau enggak, karena lebih ke arah apa ya, apa kata orang kan gitu kan pada akhirnya kan. Itu lo ngalamin kayak gitu nggak sih, dan gimana cara ngehandle-nya? Ngalamin pasti. Jadi kita komunikasikan juga sama orang tua, dan orang tua pun juga ya mungkin ada ya faktor denial gitu ya. Wah, ya cucunya masa didiagnosa seperti itu pasti lah. Gak usah ngomong orang lain, sama orang tua pun juga apa namanya, itu ada faktor seperti itu. Tetapi balik lagi, ya kalau aku sama istri ya kita belajar bahwa kita ketika mengaccept kondisi tertentu gitu ya, kita sadar bahwa kita semua punya kekurangan. Kadang-kadang yang terjadi ya, ini beberapa kali temen gitu ya, ketika anaknya kayak gitu, dan itu jadi bikin berantakan. Berantakan itu kenapa? Karena omongan orang lain, kemudian orang lain itu mengasih advice atau saran, oh ini karena garis keturunannya nih, karena genetikanya bapaknya, karena di atasnya ada kebetulan ada yang punya behavior serupa atau penyakit serupa gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Salah-salahan gitu loh, salah-salahan. Ini garis keturunanmu nih, ini garis keturunan. akhirnya ujung-ujungnya apa? Terus kalau keluarga lain mau ngapain? Iya, akhirnya keluarga bubar, naudzubillah balik gitu. Itu kejadian beberapa. Dan kasihan anaknya gitu, anaknya nggak dapat support, padahal anaknya butuh support luar biasa. Itu yang kita kita contain diri kita berdua, kita accept bahwa ini ada sesuatu yang Allah ujikan sebagai kita gitu ya. Regardless apapun orang ngomongin, memang berat banget. Apalagi yang ngomong misalnya orang tua, saudara gitu ya, yang mereka nggak ngerti penderitaan kita gitu ya. Betapa beratnya kita. Dulu ngerasain kalau mau berangkat kerja itu saya nganter istri sama anak saya ke klinik dulu, motor taruh di mana? Motor taruh di Depok Baru, kemudian saya naik kereta ke kantor. Pulang, saya ngambil motor di mana? Mau di Depok Baru. Kadang-kadang misalnya kalau saya pulangnya sore gitu, masih sempat jemput anak, itu kan sehari ya terapinya dari pagi sampai sore. Kadang ya istri naik angkot sama anak saya ke ke Depok Baru gitu, dari Depok Baru nanti naik kereta sampai di stasiun Bojong, naik angkot ke rumah gitu ya. Bertahun-tahun itu air mata itu udah luar biasa ya, jadi ya dijalanin aja. Yang penting kita yakin insya Allah kalau kita jalanin itu on track tadi, terapinya kita merasa bahwa ini jalur yang benar nih. Kenapa kita tahu itu jalan benar? Karena ada progresnya. Oh, anak berubah pelan-pelan, tadinya mudah alergi ini, mudah alergi itu, kita treatment sedikit, akhirnya bisa. Kalau kita banyak musingin omongan orang lain itu nggak ngebayarin hidup kita aja nggak, bener nggak? Orang lain aja nggak ngebayarin hidup kita aja, ngongkosin hidup kita aja nggak, tapi ikut ngatur-ngatur kan gitu. Itu ngatur-ngatur hidup kita. Nah dari situ kita belajar, ya kita self contain, pandangan ya udah.
ngomong luar biasa itu itu tantangannya ya, kadang-kadang ya nangis ya gimana ya, kayak gini ya udah dijalanin bismillah gitu. Alhamdulillah pelan-pelan bisa teratasi gitu. Mau ngingetin satu hal juga sih Mas Dosli, artinya di dalam hal lain ya, kalau dalam hal autis mungkin memang kelihatan setelah diintervensi ada peningkatan gitu ya. Cuman dalam hal lain, artinya dalam kesulitan-kesulitan lain, kalaupun misalnya tidak kelihatan hasil, jangan cepat nyerah. Gitu. Iya. Karena pohon itu tumbuh ke bawah dulu, baru tumbuh ke atas. Betul. Nggak langsung semua harus kelihatan. Betul. Belajar setahun, 2 tahun nggak kelihatan hasil, jangan langsung nggak ada manfaatnya. Ini anak zaman sekarang perlu diingetin. Betul banget itu, setahun. Jadi waktu kenapa kita yakin insya Allah ini yang terbaik gitu ya, karena konsepnya sudah proven gitu loh. Artinya kakak sepupu saya treatment anaknya sukses gitu ya, sudah banyak success story. Meskipun saya setahun pertama, 2 tahun pertama tuh nggak kelihatan, beneran nggak kelihatan. Tapi kita yakin karena sudah proven gitu. Model terapi seperti itu proven, biomedical interventionnya proven. Dan ketika ngobrol sama kakak sepupu ya, teman ngobrol gitu, dia bilang memang iya, nanti setelah 2 tahun biasanya udah mulai kelihatan progresnya. Nah apalagi sekarang kan kita juga tetap jalan, ya masih ada beberapa hal yang ya dia harus benar-benar belajar bahwa tidak, kadang-kadang lihat dunia itu hitam putih ya, oh yang ini baik, yang itu jelek gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang ya kadang baik, kadang jelek gitu. Ya itu yang kita harus tekankan sama anak-anak. Ya, baik, minta ampun, tapi kalau ngutang nggak bayar. ya gitulah gitu. Itu adalah sesuatu ilmu yang mereka juga harus memahami bahwa dunia itu tidak selalu hitam putih gitu. Ya, pertanyaan yang pertama tadi Mas, jadi cara membangun komunikasi gitu ya antara orang tua, guru, dan terapis gitu ya dalam tumbuh kembang anak. Kalau misalnya ini harusnya konteksnya ketemu kalau kita punya anak yang punya kebutuhan khusus, itu gimana sih mengkomunikasikannya Mas? Aku waktu SD itu awalnya memang nggak kita komunikasikan, tapi ketika review sama gurunya kan ada one-on-one review ya. Anak itu kelas 1, kelas 2 itu kan ada one-on-one review. Kok dia begini ya Pak, kok dia begitu ya Pak gitu. Baru kita jelasin. Dari situ baru bisa klik. Itu masih awal-awal dulu ya. Kita baru klik, oh kenapa dia punya behavior seperti ini. Tapi aku bilang bahwa kita pengen dia itu mandiri, kita pengen dia tuh sekolah dengan sekolah umum. Karena ada beberapa teman-teman itu yang mungkin karena telat juga intervensinya, jadi anak-anaknya terpaksa di sekolah luar biasa atau di homeschooling kan. Dan itu challenge gitu, itu challenge. Dulu waktu umur berapa ya, di acara nikahannya sepupu itu di Pandaan, lagi sholat Jumat, anakku tuh kan senang sama air, yang paling kecil, yang autis ya, itu senang sama air. Dengar gemericik air itu mesti dicari. Jadi lagi sholat, rakaat kedua sholat Jumat, kabur dia. Orang tua itu masjid, itu kan pinggir jalan besar. Itu kalau makanya itu kalau lari itu hilang langsung konsentrasi sholat itu. Khusyuk bus hilang. Ini anak kemana gitu kan? Begitu beres salam langsung lari keluar. Ternyata dia diselokan, itu ada kedengaran kemericik air. Dia diem aja di situ. Kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu tuh ingat gitu, ya sedih lah ya. Dulu pernah kayak gitu, tapi alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Sekarang juga sudah bisa sekolah normal lah ya gitu. Jadi penting komunikasinya. Mungkin kita bicara anak kita punya behavior seperti ini, kita sedang lakukan apa, sehingga gurunya, kita butuh support gurunya di sekolah seperti apa. Itu sebenarnya paling bagus itu terbuka ketika baru mau masuk sekolah. Kalau sekolahnya sudah ready terhadap inklusivitas gitu ya. Karena ada beberapa yang teman itu ketika anak mereka masuk ke sekolah umum, orang tuanya menyewa babysitter atau apa gitu ya, yang nemenin, pengasuh. Ada yang kayak gitu. Jadi untuk kebutuhannya dia.
ada temen itu punya anak hiperaktif. Gurunya nggak sanggup. Jadi kalau harus nanganin anak ini, kemudian itu belajar ya, kemudian nanti menelantarkan anak yang lain nggak sanggup. Jadi orang tuanya dikasih tahu bahwa anak ini butuh pendamping yang bisa ngelola energinya. Jadi artinya punya energi yang sama gitu. Sedangkan guru kan kadang-kadang ya energinya buat seluruh kelas gitu kan. Kayak akhirnya orang tuanya nyari pengasuh gitu. Jadi ketika ini nggak bisa diem, harus dikasih aktivitas. Begitu istirahat, udah kemana-mana, manjat pohon, lari ke sana kemari, jadi kayak kelebihan energi gitu. Jadi pengasuhnya ikut kemana-mana, ambil ngajarin. Kadang-kadang kalau misalnya memang ada materi tertentu dan anaknya nggak bisa diem di kelas, pengasuhnya dikasih buku, pengasuhnya yang ngajarin. Cuman ya mungkin ya kebetulan dia berkecukupan lah, jadi bisa membayar guru yang bisa nemenin seperti itu. Tetapi imbasnya ketika sudah mau naik itu kan SD ya, SMP, SMA itu sudah mulai bisa mandiri dan nggak perlu pengasuh. Jadi benar sudah bisa mengolah energinya. Di sisi lain karena energinya tadi berlebih ya, maka dia ngalihkan energinya. Jadi kalau mau masuk kelas, energinya harus diturunkan di level dia bisa diem di kelas, bisa tenang di kelas, fokus. Jadi ya itu beberapa treatment ke anak-anak berkebutuhan khusus ya. Makanya tadi sebutannya berkebutuhan khusus. Ada kebutuhan yang anak lain itu tidak diperlukan gitu. Itu sih ya, mudah-mudahan bisa jawab ya. Ya, udah di akhir sesi. Gue mau nambahin dikit mumpung ingat nih teman-teman. Jadi kalau ketemu kondisi kesulitan kayak gini ya, atau kesulitan yang lain, dipecat lah, ekonomi lah, segala macam. Apalagi kemarin sebenarnya gue pengen bahas tarif war ya, cuman ya gitulah, itu masih gertakan kanan kiri. Tapi yang mau gue sampaikan adalah kayak isu kayak ada diuji ya sama Allah ke Mas Nuzli atau teman-teman yang lain. Gue punya satu teman yang anaknya itu autis juga, dan dari situ tuh dia dalam tanda kutip ya awalnya tuh terpaksa bikin bisnis. Nggak tahu, kayaknya lo kenal juga, tapi gue nggak tahu sih lo kenal atau enggak. Dan bisnisnya tuh jadi gede gitu ya. Mungkin triggernya ya karena Allah mencukupi dia karena kebutuhan anaknya seperti itu kan. Tapi intinya kalau misalnya kita ketemu masalah satu, emang orang-orang tuh ditakdirkan punya masalah yang beda-beda. Kalau kita nggak tahu masalahnya orang, jangan sok tahu. Jadi jangan sok tahu dan cukup empati aja, cukup belajar. Gitu kan. Siapa tahu ntar ke depan kita juga ngalamin. Kedua, kalau punya masalah jangan dan terus nggak ketemu solusi, jangan mudah nyerah karena memang seringkali nggak butuh solusi kok. Seringkali butuhnya cuma sabar, dihadapin aja. Ntar Allah kasih solusi, ketemu jalan sendiri. Benar. Itu yang orang-orang sering lupa, terus putus asa, bingung, stres. Nggak harus, banyakin doa. Dari Mas Nuzli, silakan Mas, penutup apa yang ingin lo sampaikan buat teman-teman sebelum kita akhir. Sebentar. By the way, kalau misalnya teman-teman mau kontak lo atau nanya-nanya, bisa ya Mas ya? Bisa. LinkedIn masih open kan? Sip, tetap. Bisa itu teman-teman. Nanti di message saja, atau misalnya mau connect, monggo silakan. Minta resepnya awak Meksiko. Tua Meksiko, tapi nggak ada alkoholnya. Aku udah kan? Fermented. Udah dapat tekniknya, jadi bisa dikatakan nggak ada alkoholnya lah, nggak mabukkan, insya Allah. Yeah. Tapi memang kalau di di Meksiko itu tepache itu direndam itu bisa sampai seminggu 2 minggu gitu, karena biar ngeluarin fermentasi alkoholnya. Tapi tetap aja sebenarnya nggak memabukkan, karena kalau yang memabukkan itu yang dari agave, itu tuanya sana ya. Kalau misalnya tahu dari Meksiko itu namanya tequila. Oh iya. Nah, tahu tequila? Nah, tequila itu dari agave itu direndam. Aku sampai tahu. Sampai tahu tekniknya, karena aku lagi mengeksplorasi makanan fermentasi. Mana makanan minuman fermentasi ya, yang mana yang aman, halal, bisa dihalalkan, dan mana yang maksudnya titik kritis halalnya itu kita bisa atasin, dan mana yang sebenarnya kalau misalnya itu dijalankan agak susah untuk menghilangkan titik kritis halalnya. Tapi fermentasi itu hanya bisa terjadi kalau ada glukosanya kan, karena bakterinya makan itu kan.
Fermentasi itu bakteri itu ada 2 jenis. Wah, topiknya jadi luas dia. Oh iya, oke. Next time aja, next time kita bahas. Bakteri itu ya dia buat pembuka aja ya. Bakteri itu ada 2 jenis, aerobik sama anaerobik. Ya. Ada yang harus ditutup rapat, baru dia bisa makan. Ya. Tapi benar tadi, mostly itu adalah makannya gula. Atau pecahan gula lah, kan macam-macam, ada sukrosa, ada glukosa, ada fruktosa gitu ya. Kemudian ada yang aerobik. Nah, TPAC itu tergantung yang aerobik. Jadi dia harus dikasih kain biar tidak tercemar kontaminan sama mungkin ada lalat atau apa, dia tetap ditutup, tapi harus ada oksigen yang bisa berinteraksi lah dengan udara luar. Ada juga yang harus ditutup rapat gitu. Bir itu ditutup rapat. Anaerobik. Gitu. Kok tahu? Karena belajar mana yang jadi titik kritis halal sebenarnya kayak gitu. Ayo Mas, mau Mas kasih saran Mas, penutup. Penutup. Tadi sebenarnya sudah banyak di wrap up sama Mas Brian ya. Kalau dari saya paling acceptance itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman penggiat autis ya, kalau sudah banyak sekarang asosiasinya, dan salah satu materi buku saya di Human Library itu adalah Autism, Parenting with Parents with Autistic Child. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat flyernya Human Library Organization, diskusi berbagai macam, kadang-kadang saya ngisi di sana, bahasannya kurang lebih seperti ini yang dibahas sama Mas Dian. Titik pentingnya kita sebagai orang tua adalah acceptance. Ketika kita sudah mengetahui fase-fase perkembangan anak itu ada yang perlu kita waspadai, kita yang pertama adalah kita accept bahwa itu terjadi. Untuk berikutnya mencari solusinya bagaimana. Jadi acceptance itu penting, tidak lagi salah-salahan, tidak lagi denial, karena ini anak kita yang jadi pertaruhan gitu, ya kan? Bukan lagi siapa-siapa gitu. Kalau misalnya kita sibuk menyalahkan satu sama lain, kemudian kita nggak denial, yang kasihan anak kita, nggak akan siap untuk mandiri nantinya. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih banyak Mas Nuzli, eye opening, dan gue belajar hal baru hari ini. Semoga teman-teman juga belajar hal baru. Kalau misalnya mau kontak-kontak Mas Nuzli atau nanya-nanya tentang ini, tadi mau belajar bikin tequila juga. Jangan. Tequila itu nggak bisa. Aku udah nyari resepnya tequila halal, nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk bir halal. Kecuali kalau bir ketan masih enak Mas, tapi ketan. Tapi ketan. Iya, makanya yang harus ya nanti lah kita diskusi lain. Kayaknya bahasan fermentasi itu lumayan karena ya itulah ya pernah cerita ya, kalau weekend itu saya sama istri itu ada weekend project. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh dieksplorasi, fermentasi, bikin sourdough gitu kan. Ya berangkatnya dari mengurangi gluten. Makanya sourdough itu termasuk yang bisa bantu untuk bikin roti lebih sehat. Itu sih. Ya wes. Oke, makasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau lo nonton sampai belakang, consider subscribe kalau misalnya belum. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga episode 100-nya ini milestone, episode 100 nih Mas. Alhamdulillah. Episode 1000. Target 1000 episode. Bismillah. Insyaallah. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.